Udah terbang di atas pulau Erangel untuk game terakhir kita, game kelima dari rangkaian total 5/5 game. Tampaknya pesawat dari Lipovka menuju ke arah Primorsk ini harusnya cukup membantu tim-tim Indonesia untuk turun, terutama bagi tim BTR di daerah farm dan juga untuk tim Aerowolf menuju ke arah SMB nggak terlalu jauh lah terbang-terbangnya ya. Dan tampaknya tim-tim lain juga sudah mulai turun ke bawah menuju ke arah kota mereka masing-masing, di mana harusnya nggak ada tabrakan ya. Tadi sih dari tim Secret ya, dia ngalah dari Rozok, dia pindah ke arah Ruins dan sekitarnya. Itu kan tadi. Betul, sekarang kita perhatikan nih, apakah tim Secret bakal nabrak ke arah Rozok setelah melihat setup dari lawannya. Tadi yang ngambil tuh KP bukan sih? antara KP atau ASX ya? Apa A7? Atau yang lain-lain lagi, kita asal sebutnya ini sampai dapat. Sebutin aja semua timnya. Sebutin aja. Karena setahu gue ya, Secret itu bukan tipikal tim yang mau ngalah loh. Itu dia, biasanya tabrakin Waktu loh itu sama di dia. San Martin aja dia tabrak loh. Aura kan, berkali-kali tabrakin. Apa karena ini jenjangnya udah beda kali Flo? Udah ke Global Championship, ibaratnya kayak Piala Dunianya PUBG Mobile lah. Makanya mereka nggak pengen main-main. Jadi daripada ambil 50-50, mendingan mereka amankan posisi dulu supaya mereka siap perang baru mereka fight. Minimal untuk hari ini. Ya minimal untuk hari ini karena besok masih ada buat hari kedua minggu pertama dan masih ada hari Minggu untuk hari terakhir di minggu pertama Super Weekend. Betul, hari ini masih mantau aja dulu. Gak pantau aja dulu sekarang. Pantau aja dulu tipis-tipis kali aja kan. A7 ternyata Flo yang turun di arah Rozok. Lupa ingat soalnya gue belum nyatatin semuanya di notes. Karena ini masih hari pertama, masih random banget drop zone dari semua tim. Gue yakin nih kalau ada tim yang main di minggu ini, minggu depan nggak masuk ke Super Weekend, pasti bakal berubah lagi drop zone-nya. Iya, pasti berubah lagi. Pasti. Karena kan dengan ada tim baru, ada gaya main yang baru, belum terjamin tim yang baru masuk itu ngikutin gaya main yang tim sebelumnya kayak yang nggak masuk misalnya si DA, dia di very peer, gue ngisi very peer deh. Mereka bisa kayak kekeh, gue tetap aja di Pochinki, gue tabrak Erki, rusuh lagi dari awal-awal. Iya, karena mereka pasti punya perhitungan-perhitungan sendiri gitu untuk strategi yang bakal mereka mainkan di setiap Super Weekend. Kita balik lagi, strategi inti dari semua tim gua rasa bakal dikeluarkan hanya di Super Weekend. Betul, inti dari intinya ya. Super Weekend itu ya udah yang paling penting. Jangan bahas Grand Final. Kalau Grand Final beda cerita lagi. Itu udah all out banget gitu kan. Betul. Kayak 4 AM aja pas waktu regular kemarin ya, waktu kayak qualifiernya lah, weekday qualifiernya, main santuy, asal lolos aja udah dulu gitu kan. Sekarang di Super Weekend mainnya galak banget. Bener-bener galak banget sih 4 AM. Malah gua tuh waktu hari pertama, hari kedua tuh sempet kayak mikir 4 AM kayaknya di sana keras dah. Iya. Wah tiba-tiba di sini nggak terlalu keras ya sekarang. Terbukti. Dikasih paham. Dikasih paham semuanya. 4 match selalu kalau nggak salah match terakhir tadi masuk juga kan Masuk top 5 ya, top 6 ya deh. Mungkin poinnya 70-an sendirian. Ya mungkin kalau nanti misalkan keluar tuh live standings untuk di Super Weekend minggu yang hari pertama ini, biasanya kan muncul di sebelah kanan itu, ntar kalian lihat itu mungkin itu the one and only yang udah 70 poin. Betul, tapi balik lagi ya, ini kan baru hari pertama. Hari pertama juga mungkin ada boostingan mental juga, nggak ada yang tahu kan. Ujung-ujungnya dilihat adalah hasil 3 hari kali ini ya. Betul. Apa daya bermain bagus hanya di 1 hari kalau nggak bisa stabil sampai di hari terakhir cuy. Betul, mending ngejar di hari terakhir daripada hari pertama 2 hari lagi tumbang. Ngomong hari terakhir, waspadalah dengan Red Aliens dan juga Aerowolf karena ini 2 tim yang suka menggigit di hari terakhir. Menggigit itu di hari terakhir ya. Betul. Kita bakal lihat nanti apakah mereka bisa nge-follow up lagi dengan gameplay yang luar biasa di hari terakhir nantinya, seperti kemarin di weekday qualifiernya, di mana mereka hari pertama dua-duanya memiliki performa yang tidak terlalu maksimal, tapi mulai masuki hari terakhir, hari kedua ya, itu mereka benar menggila dari tim BTR dan juga dari tim Aerowolf. Yes. Dan kali ini kalau kita perhatikan Flo, dari beberapa tim yang sudah datang ke kota awal mereka atau ke drop zone awal mereka, mereka juga kayaknya agak was-was ya, karena kan circle tuh menuju ke bagian bawah, berarti ngambil di arah SMB. SMB tuh tadi kalau nggak salah ada Aerowolf, di kanannya ada Footballist untuk turun di arah Novo. Udah pasti jembatan sebelah kanan bakal jadi rebutan antara Footballist yang duluan, Bigetron yang duluan, atau yang turun di arah Milta dan Milta Power. Karena kalau nggak salah Milta Power itu ada PW88. Iya, mereka di Milta Power ya. Mereka tuh masih kayak nyari tempat sih kayak PW88 ya. Mereka belum terlalu PW dengan tempat mereka kayaknya. Nyari tempat dulu. Tapi ASL nih enak banget sih, mereka dapetin Gergopol bagian selatan atau bagian kota dengan secara utuh tanpa dapetin kontes dari manapun. Padahal ini perumahan ya? Iya, perumahan ini biasanya kota yang cukup diincer sama tim-tim yang bermain. Bahkan sampai beberapa kali juga ada yang ngebagi-bagi, nggak masalah gitu kan. Yang sharing. Ya sharing, tapi kali ini mereka dapetin secara utuh untuk mereka sendiri. Sedangkan KP, Konina Power, mengambil seluruh bagian Milta untuk mereka sendiri. Padahal Milta sendiri juga biasanya merupakan kota yang cukup perebutkan
oleh beberapa tim yang bermain cepat biasanya. Betul sekali. Dan masih ada sharing-sharing item terlebih dahulu. Mereka belum ingin meninggalkan Milta. Mungkin mereka belum 100% ngabisin semua rumah yang ada di Milta. Tapi gue rasa untuk berempat kelas turnamen harusnya udah cepet sih. Harus cukup aman. Harusnya udah cukup aman karena gue yakin tuh kayak daerah kafe mungkin itu satu orang nyisirin barisan itu, terus di bagian seberangnya itu satunya tuh cukup jauh ngambil di arah hampir Atasnya. hampir ke rumah-rumahnya. shelter ya, di pertengahan antara shelter dan juga Milta. Terus satunya lagi sharing mungkin sama yang di seberang jalan karena pertigaan nggak mungkin dikontrol sama KP. Pertigaan itu pasti BTR yang ngambil di sana. Betul ya, gue suka banget tadi Alpha 7. Dia kan dari daerahnya Rozok. Heeh. Dia ngirim satu orang langsung ke pos Bukit Kentang. Langsung satu orang Langsung ya. cepet-cepet No menuju rem. ke sana. Langsung jaga dan memastikan ketika rekan naik itu nggak di HBD. Oke. RG seperti biasa ya, mereka mengambil di daerah Bukit Pocingki yang bukit kembar yang nggak seimbang ukurannya. Heeh. Dan mereka langsung melakukan setup. Cuma kali ini setupnya tuh nggak 4 orang di atas bukit, tapi mulai menyebar, mulai nge-split kali ini. Meta 3-1 nge-split loh nih. ini mereka. Happening banget nih. 3-1. Sekarang bukit yang lagi sering dijaga ya. Kalau dulu tuh mungkin jarang dijaga. Lo tau gak sih seberang kanannya Bukit Kentang yang kita sering mati? Iya iya iya. Yang kalau ditarik garis lurus itu rumah 12, terus rumah pinggir jalan baru bukitnya. Betul. Itu suka diintir sama orang sekarang kan. Suka Betul. dijaga sama orang juga. Mungkin karena perubahan juga kan, Rangle 2.0. Oh iya, ada beberapa ini ya, kayak gundukan-gundukan baru, defense area yang baru juga, yang bekas-bekas perang tuh, yang lain-lainnya juga. Iya. Jadi nggak terlalu polos kan. Kalau dulu kan polos banget tuh. Benar. Jadi setiap ada patch pasti akan ngasih meta yang baru atau perubahan strategi lah. Itu yang gue suka sih dari PUBG Mobile. Walaupun update 2.0-nya terlalu lama gak sih jaraknya? Agak lama. Kayak Irangel 1.0 terus ke 2.0 tuh berapa kali RP ganti dulu gitu. 2 tahun. Nah itu dia, Ya berapa kali tuh? Dari pertama itu 2 tahun. 15 tuh. 15 RP Emang tuh. iya? Iya dong berarti. Kurang lebih 14 atau 15 Iya RP. sih. Satu RP itu 3 bulan ya? Kurang lebih. Kurang lebih. 1 bulan. Hah? 4 minggu kan satu RP? 4 minggu ya? Heeh. Emang iya? Sebulanan kan ada proses kayak off dulu baru ntar ganti RP Oh baru. iya. Ya kurang lebih sebulanan lah. Nih, kita Hampir bakal 2 bulan lah intinya hampir kayak 2 bulan gitu. ya. Oke, kita back to the beat. back to the Kali ini back the game ya. Aduh, belepotan ya. Aduh, Wolfie umpan lambungnya nggak mulus sekarang ya. Oke, Aito Chan yang akan nge-spray dengan scope yang tidak terlalu panjang juga kali ini. Masih ada satu player yang menahan di bagian lower ground dan kali ini dari White sudah masuk ke dalam rumah untuk melakukan healing. Mereka bakal mencari informasi terlebih dahulu tapi cukup pede. Satu player dari KP yang berada di bagian luar, berada di arah lower groundnya cukup pede untuk sendirian aja menghadapi 4 pemain dari tim BB. Lempar granat dan sukses dapet kali satu. ini White mendapatkan 1 korban. Betul. Tampaknya dari BB juga nggak mau terlalu lama. Coba menyelamatkan temannya, ditinggal aja langsung menuju ke arah lower ground untuk mendapatkan posisi yang lebih enak daripada ada satu pemain mereka Divine, si ahli ngeflank nih, sudah melakukan flanking di arah rumah-rumah belakang posisi lawannya. Betul sekali. Sementara Luva juga masih mencari beberapa spot yang bisa membuka angle shoot ke arah tim KP. KP ini nge-splitnya 2-2 loh. Bahkan bisa dibilang ini 1-1-1-1. Mereka nge-split di arah 4 titik yang berbeda. Sekarang mereka baru berkumpul. Sudah ada tembakan lagi. Spray menuju ke arah satu mobil yang bergerak kali ini. Dengan sangat jelas White masih mengeker dengan skop 4 yang langsung spray ke arah pemain BB yang sedang menyeberang. Divine hampir saja terkena knockdown. Untungnya mobilnya masih ada cukup banyak tempat yang bisa ngeblok tembakan dari White. Iya, kita bakal kali juga dari seorang White Wah, lagi mencari ngedonat. posisi. Mereka kayak nggak tahu deh BB ngumpet di mana, dan nampaknya BB juga nggak mau terlalu lama. Mereka pengen masuk lebih dalam circle lagi. Langsung pindah posisi dan meninggalkan KP untuk mungkin ngedefend area yang berbeda kali ini. Mobilnya UAS ada yang tengah jalan dari satu bagian langsung dipindahin juga posisinya karena terlalu berbahaya oleh PW88 yang berada di high ground. Bisa pecahin ban juga, dan PW88 pun dengan 4 anggota mereka di high ground. Mereka punya advantage yang luar biasa besar dengan posisi split 2-2. Harusnya satu di rumah jamur, satu lagi lagi OTW ke rumah jamurnya untuk menuju ke arah shelter. Yes, ini mereka bakal kontrol daerah ini, bukit ini akan mereka manfaatkan dengan sangat baik karena tadi kalau nggak salah circle-nya ngedonatnya dan daerah mereka masih masuk ke dalam circle. RRQ juga akan mengambil bagian yang lebih tengah lagi. Karena kan meta sekarang ngambil tengah circle atau seperempat circle. Main meta tengah lah ya. Betul, main Udah meta nggak pinggir-pinggiran lagi. Ya ini dia daerah yang lo bilang tadi yang ada di patch Irangel 2.0. Betul, ini dari perperangannya. Dulu kan open banget tuh. Yap. Orang kalau masuk tengah-tengah lapangnya tuh nge-forting itu mati kalau di awal-awal. Ladang terbuka itu. Betul, sekarang PR cuma satu, nyelamatin mobilnya aja. Orang pasti selamat di open field ini. Ada bekas tank, terus ada semen juga di situ kan ditumpuk-tumpuk. Ada, Jadi ya. banyak banget lah coveran dari bukit-bukit di sekitar Spochinki ini. Cuma sekali lu kelok sini, ini PR-nya adalah mobil, balik lagi ya.
Kalau sampai banyak dipecahin ya kita stuck di lapangan ini. Kalau circle kita ya beruntung gitu. Kalau sampai nggak ke circle-nya, nggak pindah ke kita bakal memiliki PR yang cukup berat untuk keluar dari area ini. HP-nya mulai panas kayaknya. Nyalain kipas ya? Nyalain kipas dia tadi. Atau dia gerah karena nyalain kipas. Oh iya, tapi kayak musim dingin deh tempat dia deh. Kan ruangan nggak ada yang tahu panas atau gimana. Betul juga ya. Kali aja dia pakai ini kan, pakai pemanas. Pakai pemanas terus kepanasan. Matiin pemanasnya. Terus kedinginan. Nyalain lagi. Emang orang tuh nggak ada puasnya bro. Iya. Pasti ada aja yang dikomplainin. Betul. Oke, dari Nova juga satu pemain mereka sudah terspot tadi. PW88 bakal ditembak sama dua tim, ada Loops. Dan dari arah sebelah kiri juga ada tim lain. Tadi ada 4IM yang hampir saja menjatuhkan pemain-pemain yang sedang melakukan rotasi. Cukup nyaman posisinya sejauh ini. Ada Alpha 7 juga, ternyata ada 3 tim di sekitar sini. Alpha 7 akan mendapatkan satu pemain dari tim Secret Jin. Di arah yang lain GZ dipulangkan menuju ke arah lobby, dan PW88 juga kehilangan satu pemain mereka. Double T hilang sudah dari match terakhir untuk hari ini. Iya, tampaknya Ice, dingin-dinginnya Ice, mobilnya sudah panas, Awas, sudah awas, menguap, awas, ban sudah awas, pecah, awas. akan lompat dari mobil dan tampaknya Ice akan dimeledakkan dan pulang ke arah lobby. Tampaknya dari tim PW88 kali ini lagi-lagi dalam kondisi pincang masuk ke dalam game ya. What happened dengan PW88? Hampir SD setiap game cair mereka ya. ke pick off loh. Iya, hampir di hari ini setiap mereka, bahkan nggak sampai mereka datang ke kompon ataupun ke titik yang udah mereka tentuin. Pas mereka rotasi selalu kepotong orang. Itu perlu perlu dianalisa ntar malam ya mereka. Tapi What nggak heran happened sih gitu. bro, maksud gue gini loh, PW88 pun di Thailand sana juga kayaknya mereka setiap 1 atau 2 hari pertama turnamen kayak ya udah Goyang gitu kan. goyang kayak di SEA kemarin deh. Hari pertama hari kedua goyang parah kan. Wah, hari terakhir habis itu mereka ngegas. Menggila. Walaupun kayak lolosnya agak pas-pasan, Iya. tapi setidaknya mereka nunjukin kalau mereka tuh layak ada di PMGC. Lolos. Mereka lolos. Ini kalau sampai ke bawah nguntungin buat Aerowolf, tapi kalau ke kiri ya nguntungin ke Aerowolf, atas ya nggak nguntungin Aerowolf. Enak kan, analisa gue bagus. Betul. Betul. Tapi kita bakal lihat nih kali ini arah dari Wah, ke waduh, dari zonanya. Tampaknya kali ini zona paling sulit bagi tim Aerowolf karena di antara DA sama antaranya X itu zona mati. Itu low ground dengan tanpa compound, tanpa ada gundukan yang enak. Itu Ada flow gundukan tapi nggak dalam-dalam banget. kalau maju di antara dua bukit, Iya. di antara dua bukit ada gundukan. Tapi ya balik lagi resiko sampai tembakin dari 2 sisi itu mati. Itu dead zone namanya, tempat-tempat yang lu hindarin ketika late game. Kecuali Ya. zona menguntungkan bagi lu. Mau nggak mau kalau Aerowolf mau ya, rotasi saya ambil gereja Pochinki. Mau nggak mau kalau Aerowolf mau tabrak gereja Pochinki. Ini udah match terakhir. Nggak usah tawa lo Jan. Jadi mau tuh nggak mau sih. Analisa aja, nggak usah tawa. Itu kayak lu tanya pasangan lu kan makan di mana terserah. Iya. Ya kita makan sini ya. Nggak mau. Wah, yang ketawa pernah ngerasain tuh ya. Pernah ngerasain Wah, ya. ini korban-korban bucin ternyata. Makanya gue pengen bikin restoran. operator bucin ternyata. Gue pengen dari bikin sini ya. restoran teman-teman makan namanya terserah, tapi tampaknya ada yang nggak terserah karena dipaksa untuk jatuh kali ini. Cool Boy langsung tumbang, dibalas juga kali ini dari tembakan Loops. Tampaknya BTR dikunci oleh 2 tim sekaligus. Ya, tapi setidaknya BTR sudah mendapatkan informasi, tinggal gimana cara mereka menyelamatkan Zuxi yang sedang terkena knockdown di balik batu. Sudah digas langsung ke arah depan, perlahanan pasti, namun ada sedikit celah yang berhasil dia manfaatkan oleh Order 6. Iya, kita bakal dari tim NV ya. Order sudah menguji juga pergerakan tim BTR. Tampaknya terlalu open ya BTR di daerah open field mereka. Sudah kembali ke arah Shack dan juga rumah. Dan kali ini dari Cool Boy masih dalam posisi knock, cuma harus cukup aman sih. Kecuali Loops menabrak compound revive. dari NV kali ini yang sudah berhasil nge-revive tapi belum melakukan healing Cool Boy-nya. Udah Betul, melakukan healing. Loops. Lewat tengah-tengah kali Wah, ini Loops Loops sih. ada yang lewat lagi. KP Konina Power Konami. round 2 dari PKDO pindah kali ini ke perumahan di luar area Betul, farm. ini granatnya mateng nggak ya? Granatnya mateng nggak ya? Bisa dapat 1 nggak ya? Lempar Hampir. dan masih terhalang 1 broken wall ternyata. Mobil yang masih dorong-dorongan walaupun udah nggak ada orangnya, dan granat juga bakal dilempar lagi menuju bagian belakang dari pemain-pemain KP. udah ketemu Hanya sendiri. sedikit memberikan splash damage dan meledakkan Diri sendiri. rekannya sendiri. Oh, Diri dirinya sendiri. Oke, kita bakal lihat dari seorang Microboy dan juga dari seorang Ryzen bertahan melawan Oh. 4 anggota KP. Ledakan bom yang sementara seorang Microboy menumbangkan diri, menyisakan 2 pemain BTM untuk bertahan. Ryzen di atas dari atap dan juga 1 pemain lagi. Kalau nggak salah tuh Luxi berada di sisi belakang kali ini ya. Wah, Oh, Ryzen, nice. what a nice bomb. Langsung menumbangkan 1 player lagi, menyisakan 3 yang masih aktif kali ini, di mana Robby Dini baru langsung di revive. Ledakan bom lagi lontarkan tapi belum menumbangkan seorang White.
Ada granat lagi nggak ya? Ryzen tuh kalau ngelempar granat benar-benar jago parah sih. Masih ada bom tuh kayaknya. Masih, atau dia healing dulu. Dan Luxi juga berhasil mepet ke arah rumah. Dia bakal menyelamatkan Microboy, nggak ada angle shoot untuk memberikan finishing. Ternyata satu pergerakan yang sangat baik dari KP untuk mendapatkan pemain yang knock dari tim Bigetron. Iya, kita bakal dari tim KP kali ini bakal coba untuk lock arah Bigetron Dua yang lawan berada di seberang. Pelan-pelan Gonzo bakal muter dalam rumah zone pun sudah mendekati karena mereka, dan tampaknya Blue Zone akan menghimpit kedua tim ini. Nice Gonzo granat akan dari tumbang Luxi. lagi. What a nice bomb dari Luxi, dari Ryzen. Geter layarnya bos, kena bom dan tampaknya tidak menemukan targetnya. Awas dari arah sebelah kanan, ada yang sudah mulai mendekat juga. Hampir aja angle-nya Ryzen terbuka dengan sangat jelas. Kali ini White masih mengunci angle ke arah Ryzen. Dia harus melakukan healing dan boosting terlebih dahulu karena Blue Zone juga sudah mulai semakin menyakitkan. Lempar granat lagi menuju ke bagian dalam dari rumahnya, meledak. Tidak ada yang terkena knockdown, dan yang di revive terkena lagi karena DPS dari Blue Zone yang semakin Betul, menyakitkan. dua yang kena. Robby juga bakal kena. Ini kita bakal sprint seorang Luxi berusaha untuk memperkirakan atau menebak pergerakan dari tim KP. Luxi masih megang bom, dia lagi ngecek sisi belakang juga, takutnya ada yang nge-backstep, dan tampaknya dari tim Wah, KP di-drop semuanya. mulai pusing, mulai repot, mulai terheran-heran karena kiri kanan dia Blue Zone semua sudah mulai mengikis nyawa dengan sangat-sangat cepat. Close combat kali ini akan diadu. Ternyata Luxis kedatangan tamu di bagian luar. Belum ada, udah masuk ke dalam ternyata, udah masuk ke dalam dan masih di luar. Dan Dimajuin. akan langsung push dan berhasil mendapatkan satu Luxi. Nice timing, dan sepertinya KP akan segera dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron bertahan dengan kedua pemain mereka yang tersisa, namun Ryzen terkena knockdown. Ini DPS yang menyakitkan. Blue Zone yang keempat bahkan sudah mulai menutup kembali Blue Zone, dan pergerakan Bigetron dikunci oleh Loops. Betul, gue suka banget dari pergerakan Loops ya. Mereka pinter banget nge-splitnya dan melihat BTR yang lagi pincang langsung dimajuin, dan untungnya kali ini ya dari BTR masih selamat juga, tapi gue rasa udah gak bisa nge-revive. Dari BTR bakal meninggalkan Ryzen untuk tumbang. Luxi bakal seorang diri melakukan healing dan mungkin mencari cara gimana dia bisa masuk ke dalam safe zone. Tapi Loops pinter banget lepas. Dia tahu bahwa BTR lagi pincang, dia gak nyari kill. Dia cuma mastiin aja nih tim gak selamat keluar dari Blue Zone. Betul. Emang kalau udah PMGC kelas udah beda banget sih. Ya, kelas dunia sih Kalau udah. kita ngelihat nasional, saya itu masih kayak oke, kita potong, kita cari kill. Tapi ini kayak cuma ngintip, dapat untung nggak dapat tinggal. Iya. Atau misalnya kayak kalau dia keluar ya gue nokin, dia nggak keluar ya udah biarin dia mati sama zona kok gitu kan. Betul. Perhitungan Dan- tuh udah next level mereka. Dan gua kaget aja gitu, kelas dunia sekarang udah sekeras ini. Kayak Gua dulu nggak nggak bisa sekeras bilang ini. kayak sekarang saya ngedominasi, gua nggak bisa bilang gitu. Walaupun sekarang dari segi WBC saya yang paling banyak, Betul. tapi kita lihat dari segi kualitas permainan semuanya udah mulai step up. Zaman dulu pas kita lihat inget region Brazil itu nggak kuat gitu kan. Betul. Tiba-tiba muncul tim Loops dan mereka ngedominasi banget bahkan di kancah PMGC. Mereka bantai-bantai banyak banget pas tim yang ngelawan mereka. Padahal dulu SA itu SA South America ya, itu kurang kuat pas dulu. Pas zaman-zamannya masih si yang gambarnya burung tuh, BRK Gaming kalau nggak salah. Ya ibaratnya zaman dulu itu nggak ada tim yang terlalu diidolakan lah dari Mungkin ya. regional lain selain dari China dan juga saya. Zaman dulu ya. Zaman dulu, zamannya PMCO awal-awal. Betul, sama SA dulu. Yap, SA pun baru kuat tuh season kedua pas, season pertama nggak kuat. betul. Yang si Jonathan segala kan udah muncul tuh yang Iya, pertama kan. tapi sekarang udah mulai lahir bibit-bibit baru ya, dan ini yang ngebuat PMGC itu semakin berwarna. Sayangnya cuma satu, Apa tuh? online. Ya gimana Itu ya? sayangnya cuy. Tapi Gimana ya? kemana itu nggak bisa dibantah karena emang lagi pandemi juga kan. Jadi kita harus menghargai setiap keputusan yang ada. Itu keadaan terpaksa kan. Betul. Wah, dikunci habis sama tim Dua NV. tim lagi. Dua tim. Nova Loops sama Nova. Loops. Betul. Perang dong mereka berdua biar Luxi lewat. Tapi kayaknya susah sih. Susah sih karena Sakit banget zona. bisa dibilang ya, jalur rotasinya Nova sama BTR tuh tidak jauh berbeda loh. Luxi lewat dong. Ditembak. Wah. Lolos. Lolos kah? Lolos. Itu lihat. Zona Ke kanan lagi dia. Aduh, ketangkep. Tapi kalaupun dia lolos ke high ground ya, ada 4 AM. Iya sih. Ada 4 AM. Ya, tadi gue cuma berharap dia nge-pron. Ya masuklah top 5-6 lah. Ya, nice try lah ya buat BTR Sampai lah ya. BTR. Nice Masih try, ada nice Aerowolf try, yang nice try. berjuang kali ini ya. Betul, masih ada Aerowolf. Posisi Aerowolf tadi enak, tapi setelah ngelihat circle berikutnya tidak terlalu mengenakan ternyata. Betul, tampaknya tidak terlalu enak karena mereka balik lagi harus keluar dari Ya. lapangan tersebut. PR-nya cuma satu pas, keluar dari dulu kan. Mobil sih udah aman, sih aman Aman. tadi karena ada beberapa sudut yang bisa dibilang kayak bisa dijadiin garasi dadakan. Ups, baru datang tiba-tiba ditembak langsung sama seorang Raum, diledakkan bahkan mobilnya dipush dari kanan dan juga kiri. Masih bisa bertahan sejauh ini, masih melempar granat dan tercover oleh satu pohon yang ada di depan dia.
Kali ini masih bertahan dan Lutz sepertinya bakal nge-push ke arah pohonnya. Molotov sudah mulai dilempar, ruang gerak pun semakin kecil dan Rata. ternyata Alpha 7 dipulangkan ke arah lobby. Betul. Footballist juga makin GG banget cuy. Airwolf kosong men, kosong. Dia kalau maju bisa maju ke arah dekatnya Footballist kalau dia pengen ngisi ya di ujung circle. Sebelum tim-tim lain di belakang mereka itu ngisi dan tampaknya Lux juga bakal fight dengan tim RRQ Athena. Kita bakal lihat kayaknya dari tim Lux mulai kehilangan anggota mereka. Arni juga bakal tumbang sementara dari bom seorang Carvilio. Kita bakal lihat seorang Federal menggunakan FVP mode langsung nembak tapi dari seorang D2E mengunci D2E pergerakannya tapi yang kunci di trading Federal? gun. Ngeflank ke kiri. Masih ada ketangkep Bir dianya. 11 nih yang mengcover posisi dari G9. Lempar granat tipis saja bersembunyi di balik smoke. Kali ini spray through the smoke dari seorang Chariho menjatuhkan satu pemain dari tim RRQ. Absolute Trier juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. G9 masih mencari-cari di manakah last man standing. Chariho bakal melempar satu molotov lagi. G9 mencoba beruntung kali ini dengan melemparkan granat bangkit sudah dari tidurnya, namun granatnya meletup matang di bawah perut Chariho persis. Betul, tampaknya dari tim Airwolf juga sudah langsung menuju ke arah ujung zona. Tampaknya mereka bisa fight dengan dua tim sekaligus, tim TSJ dan juga ada tim Footballist kali ini. Kita bakal dari tim Airwolf dapatkan mereka masuk ke dalam zona kelima kali ini yang sudah perih banget blue zone-nya, nggak mau terlalu lama di TB. TSJ perang dengan Footballist memperebutkan ujung zona di mana ada tim Airwolf yang sudah masuk ke arah safe zone. Akankah kali ini menjadi gamenya tim Airwolf? Kita bakal lihat kali ini zona sudah dikuasai oleh Airwolf di ujung kiri kali ini. Oke, sementara Lutz masih berusaha untuk melakukan revive. Dua pemain mereka terkenok, hanya tinggal Lutz seorang diri aja. Oh, Secret Gen sudah mulai nge-push. Ini hanya permasalahan waktu. Ke-revive semua atau langsung di-push sama Secret Gen. Tapi di sisi lain, kali ini tim X juga sedang dalam posisi yang tidak terlalu bagus. Tukai bakal nge-push dan Footballist dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada dua tim harusnya yang dipulangkan ke arah lobby di waktu yang hampir bersamaan. Dan sekilas kali ini masih take down. bertahan begitu saja dan proning shootnya gagal. Berhasil dilihat dengan sangat jelas dan Secret Gen dipulangkan ke arah lobby. Iya, kita bakal ada DA bakal maju ke depan menggunakan smoke sebagai cover mereka. Fame Boys bakal langsung melakukan proning juga kali ini dan tampaknya zona lagi-lagi tidak menguntungkan bagi tim Airwolf. Berdekatan dengan 4AM, berdekatan dengan PW88, Airwolf harus terobos, harus perang. Dia harus pilih lawan sekarang kali ini untuk menguasai circle-nya. Ataupun dia bisa masuk telat dan akhirnya nabrakin tim yang udah perang terlebih dahulu di ujung circle. Iya. Third party. Mau nggak mau mereka harus nge-backstep si PW88 ya. Pas PW88 fokus sama tim lain, mereka datang buat ngerusuhin PW88 ya. Itu dia. Dan mereka harus sangat-sangat cermat melihat kill feed. Harus tahu tim mana di mana, siapa yang ngisi posisi mana dan siapa yang Baru tumbang. dibilang. Spav akhirnya tumbang juga oleh seorang Suk kali ini tapi belum sampai di end. Spurs lagi zona bergerak jadi ini menjadi satu momen krusial. Perang Bakal atau direlain maju. deh tadi spawnnya. Wah, itu satu granat kena 3 orang. Tapi nggak tumbang tiga-tiga. Tapi nggak ada yang tumbang karena kan sekarang oke dibakar. hampir. Granat kan dikurangin damage-nya. Molotov ditambah damage-nya. Super Una ya paling satu orang kali ini pindah dong Pak, Kairo Wolf Pak. Nah, ini dia yang kita Spawn tunggu-tunggu. ke-revive loh. Udah ke-revive. Udah ke-revive. 4AM yang punya PR cukup berat ya karena mereka ada yang knock playernya. Dari Swan bakal langsung menggunakan FVP mode bakal maju ke depan mencari anggota dari tim Airwolf tapi tampaknya tidak menemukan targetnya. Malah gue khawatir sama PW88. Mereka bisa motong tiba-tiba rotasinya Airwolf ketika mereka lagi fokus buat rotasi sambil memperhatikan pergerakan dari 4AM. Airwolf lebih masuk dalam circle. Jadi yang bakal kena blue zone terlebih dulu adalah anggota dari Oh, tim nice 4AM. Renalre. Spray Headshot yang ke baik arah banget. Korpai dan granat hanya nyentuh dikit aja SP bar. Tapi di steal killnya. Wah, Oh rusuh. no, tapi kita bakal dari 4AM juga bakal tumbang-tumbangan. Puspom Kali di dapat sini satu. akan tertumbangkan dua, tertumbangkan Dapat dua. kali Oh, tim ini lain oleh tapi. bantuan dari tim Nova. Kita bakal dari DA juga bakal langsung men-steal killnya kali ini langsung pecah fight di semua sisi map. Dari kill switch langsung tumbangkan juga dan DA bakal selamat masuk di dalam ujung zona. Betul, ini Airwolf masih bisa bertahan dengan empat pemain mereka dan baru dibilang 4 tiba-tiba knock 1 Spav yang penting nih, Spav bisa nge-backstep 2 player dari 4AM. Iya, kita bakal tembak Spav bisa menemukan targetnya di Posisi dia daerah. penting banget Iya. sekarang. Oke, Potato. Apakah bakal dibikin healing? Lempar smoke lagi, men-set up dari Airwolf. Terjepit sih. Tempat mereka udah tertekan banget sih. Mereka harus terobosin 4AM kalau mereka pengen Bentar, selamat. ini Nova bisa ganggu ke arah 4AM loh. Bisa. Ini terjepit sebenarnya. Tapi tergantung lagi baik lagi dengan kondisi yang ada. Potato. Potato bakal knock trading dengan Suk kali ini Superuna juga bakal Superuna dipulangkan juga. ke arah lobby. Trading terus dimana Suk bakal tumbang, Potato bakal tumbang. Airwolf Tinggal lumayan tertekan kali ini, tinggal 2 member lagi. Spav bakal bergerak secara beriringan dan 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby karena ada tembakan dari tim Nova. Bantuan Nice. dari Nova menyelamatkan tim Aero untuk sementara waktu ini. Masuk nih 2 playernya. Masuk circle. Masuk circle. Wah, RRQ sih udah Dak dikduk nih. cosplay jadi tanaman aja udah Iya, ini dia tinggal menunggu dari tim DA. Dia tahu nih DA depan dia persis, tapi dia nggak mau buka suara tembakan karena nggak ada benefitnya di nembak. Spawn pun ke take down, tinggal Renare seorang diri. Bertahan, please bertahan. Di confirm. Confirm. Jadi kill.
Tinggal Renalre seorang diri aja dan itu belum masuk dalam zona. Zona bakal bergerak kurang lebih 40 detik lagi. Nova bakal bergerak. Mereka Jimmy nge-push dari arah sebelah kiri. Dia bakal tabrakin mobilnya. Turun sudah lompat dari arah mobil dan berhasil diamankan begitu saja. Namun ada backup fire dari arah belakang dan masih tercover dari satu bagi yang ada di depan Renalre. Cukup baik pertahanan dari seorang Renalre. Masih mencoba peruntungan kali ini dan di sisi lain bakal melempar granat menuju ke arah tim Aerowolf kali ini. Jimmy masih menjadi view, masih menjadi CCTV untuk membuka posisi Renalre di arah mana. Tapi sepertinya Jimmy akan di steal kill oleh PW88. Betul, Gewi dengan sangat baik langsung menemukan satu player, nembak lagi Nova, 2 tumbang kali ini. Apakah ini momennya Aerowolf coba menyelamatkan diri dia? Udah Dilanjut lindes. dari tim RQ, ditabrakin juga di lintasan di pelanggaran lobby. Para boy akan tumbang oleh Gewi. Pemain cadangan dari PW88 bermain dengan sangat-sangat baik. Apik banget permainan dari seorang Gewi kali ini. 4 kill, 3-nya dari Gewi. Iya. Last man standing Tapi dan satu jadi maling tadi barusan. satu maling sih, tapi Tapi nggak apa-apa, itu game. itu game. Itu game, apapun bisa Dan terjadi. menyelamatkan Aerowolf loh. Iya, Kalau nggak apa-apa. dia kalau tadi nonton doang ya, bisa nontonin aja Aerowolf dibonyok-bonyokin sama Nova. Tapi dia pikir, wah lumayan nih Wah, kesempatan ini barbar banget. Ini DA yang bakal bermain ofensif. Mereka dari jumlah player masih cukup unggul, masih bisa keliling-keliling kayak Paling gini. sehat. Mereka bakal dapetin reset juga dari armor dan juga helm dari supply yang ada di depan dia. Mereka dapat fortingan, mereka dapat cover, mereka punya utilities. Betul, kita bakal lihat lah kali ini ya. Apakah dari Beer 11, Renare dan juga dari tim Nova dengan 2 anggota mereka. Ini 3 orang solo, 1 tim 2 orang. Kelas digital yang bakal full 4 member kali ini ya. Betul, ini masih bergerak. Bir juga tinggal bentar yang sendiri, berarti 3 tim ya. Yang paling bahaya ini si Gewi. Gewi itu paling tengah. PW, Aero sama RRQ tinggal 1-1-1 kan. Naik lagi nih Aerowolf top 4 kali ini. Top 4 buat 8 poin Aerowolf. masuk lah ya. Killnya berapa Aerowolf? Kill 4. 12 poin minimal kantong nih. Lumayan lah ya. Nah, dapat satu lagi kan. Ketahuan PW8. Udah Gila men. dapat 2 cuy. Top 3 Aerowolf. Top 3 Aerowolf. Ini yang bakal perang duluan DA sama Nova. Harusnya 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 DA sama gitu Nova. karena Aerowolf bakal cuma nonton aja kan, dan Envy dengan 2 orang itu pasti agak pede. Kayak nih orang knock 2 nih, kita maju nih. Kata Aerowolf, Renare perang ya udah perang aja bos. gua nikmati aja dan knock bener satu, aja. Kan. Itu udah pasti tuh bilang para boy. Balik supply dengan bahasa mereka tapi ya. Ya, lemparan bom dari Coolboy Oke. apakah bukan korban Matang lagi? nih, matang nih. Kelewatan tapi Kejauhan. bro. Wih, dapat. Wah, yang diincer yang mana, yang kena yang mana? Nembaknya siapa dapatnya temennya. Iya. Gokil juga. Itu baru ke revive tadi kayaknya, Bro. Baru Dia cuma kena splash damage doang tadi. kena ujung-ujungnya gitu Iya, kan. kena ujung-ujung granatnya doang dan Kata Renare Renare, sih. Ayo perang dong. Zona kalau dia lagi. Renare dapat kill dari mana kok jadi 5 kill? Tapi zona kalau dia. Soalnya kan dia tinggal Zona nunggu. ke Renare. Kata Renare, ayo dong Envy perang duluan buruan dong. Ini alot sih. 2 Alot. player Nova tuh cukup alot untuk menghadapi 4 playernya DA loh. Pertanyaan gue nih, apakah dari tim Envy Soalnya para boy yang ingat ada sama Renare atau Coolboy. enggak? Oh dimajuin mobilnya harusnya dari tim Envy. Mau dilindes cuy, mau Iya. dilindes. Mereka mau lindes gaming. Mereka mau lindes gaming dan ditabrak begitu aja. Coolboy ditumbangkan, diambil oleh Renalre Wah. ternyata dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. Cukup low, para boy masih bersembunyi di balik satu batu dan Renalre belum memberikan tembakannya. Langsung dipulangkan begitu saja. Top 2 untuk Aerowolf Limax. Betul, kita bakal apakah dari Renare bisa 2-on-1 situation, dapatkah mereka membalikan keadaan kali ini? Renare solo show spray down, tapi it's okay. Nice try dari tim Aerowolf kali ini. Mantap. Peletakan nomor 2 dan juga 6 kill, 18 poin dikantongi di game terakhir kita. Not bad untuk di hari pertama Super Weekend. Untuk kedua tim Indonesia menurut gua itu not bad banget. Karena BTR tadi beberapa kali mendapatkan jajaran top 5. Top 2 satu kali kalau nggak salah tadi.